selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ya, terima kasih. Anda sudah hadir dalam kuliah, ini kuliah perdana ya. Dari mata kuliah yang kita namakan Teori Graf Aljabar. Kuliah ini kita dasarkan pada satu buku ya, yang utama yang kita akan jadikan referensi, selain ada dua buku lainnya yang bisa Anda juga nantinya pelajari ya, yaitu ini. Jadi saya dasarkan catatan kuliah ini pada buku Norman Biggs, Algebraic Graph Theory, terbitan dari Cambridge University Press tahun 93. Jadi ini edisi yang kedua, di mana edisi yang pertamanya sudah cukup lama, yaitu tahun 74 ya. Ini buku yang pertama kali saya kira di graph theory yang ditulis oleh Norman Biggs, yang merupakan buku referensi utama dalam bidang ini. Jadi setelah ini diterbitkan, kemudian ada banyak beberapa buku lainnya dalam bidang tersebut ya, yang merupakan komplement dari buku ini. Oke. Perkuliahan ini secara umum membahas tentang penggunaan teknik-teknik aljabar. Ya, aljabar khususnya nantinya aljabar linear dan teori matriks dalam studi graf. Jadi kita melihat graf dari perspektif aljabarnya ya. Jadi kita nanti banyak menggunakan alat-alat aljabar itu. Karena itu banyak di teorema-teorema aljabar yang kita gunakan ya, kita recall ya, kemudian kita gunakan untuk mempelajari graf ya. Ya, jadi kita mencoba menerjemahkan sifat-sifat dari graf ya ke dalam sifat-sifat aljabar dulu, sebelum kita menggunakan metode aljabar atau teknik aljabar atau teori-teori dalam aljabar. Tentu ya kita harus transfer dulu ya pengetahuan-pengetahuan yang ada di graf atau sifat-sifat yang ada di graf ke dalam aljabar ya, supaya bisa kita nantinya mengkajinya. Kemudian baru kita menggunakan hasil dan metode dalam aljabar ini untuk ya tujuannya ya untuk menurunkan teori-teori atau teorema-teorema dalam graf, karena kita tujuan akhirnya adalah mengkaji sifat-sifat dalam graf itu. Nah, graf bisa dipandang sebagai ruang dimensi satu ya. Kalau dilihat dari homologi ya, teori homologi ya. Karenanya teori graf itu nyaris bisa dikatakan sebagai teori topologi dimensi satu ya. Walaupun dimensi satu ya itu tidak selalu mudah begitu ya. Nah, dengan pemahaman ini, teori graf aljabar itu akan terdiri dari homologi dari kompleks satu. Ya. Nah, akan tetapi ini ada warning, permasalahan yang berkaitan dengan graf biasanya lebih kompleks, ya, daripada permasalahan yang dibentuk atau yang membentuk substansi dalam topologi aljabar itu sendiri. Jadi bahkan teori yang kita kembangkan nanti di dalam teori graf aljabar itu ternyata ya sangat tidak berkaitan banyak dengan teori yang ada di dalam topologi aljabar itu sendiri. Jadi tidak serta-merta kalau kita sudah memahami atau mengkaji topologi aljabar, maka saya bisa dengan mudah memecahkan permasalahan yang ada di graf teori dari perspektif aljabar ya. Dan juga sebaliknya ya, karena ternyata permasalahan yang ada di graf itu ya biasanya lebih kompleks ya. Oke. Konsekuensinya apa? Aljabar dalam teori graf aljabar banyak yang tidak berhubungan dengan yang digunakan pada aljabar homological ya. Nah, jadi ini walaupun kita punya kaitan dengan topologi ya, bagian ya. Perkuliahan ini ada dua bagian ya. Seharusnya di buku ada 3 bagian, tapi yang kita akan bahas hanya 2. Yang satu selebihnya saya
ya serahkan kepada Anda untuk belajar lebih lanjut, karena yang bagian yang kedua itu yang saya lompati itu hampir samalah. Kalau Anda sudah dapat metodenya di bagian pertama, Anda mudah mengkaji sendiri untuk bagian yang kedua itu. Jadi yang kita akan bahas dalam kuliah ini hanya 2 bagian dari buku tadi, Norman Biggs, yaitu bagian pertama dan bagian ketiganya. Nah, bagian pertamanya apa? Bagian pertamanya adalah ini, aplikasi aljabar linear dan teori matriks. Ya, dalam mengkaji graf. Ya, jadi kita akan menggunakan nanti banyak eigenvalues ya untuk membaca sifat-sifat dan karakteristik dari graf. Ya, jadi eigenvalues ini seberapa jauh? Ya, kalau kita bicara eigenvalues ada nanti polinom karakteristik. Nah, ya, polinom karakteristik ini seberapa jauh menentukan graf yang kita akan lihat ini. Ya, seberapa jauh hubungannya ya polinom karakteristik itu dan eigenvalues itu terhadap sifat-sifat dari graf ini. Nah, kita akan kenalkan matrik ketetanggaan dulu ya dari graf yang akan memerankan aktor utamanya ini nanti dalam mengkaji sifat graf melalui matriks matriks teori matriks. Maka ini aktor utamanya matriks ketetanggaan dari graf itu. Nah, matriks ini secara lengkap ternyata nanti kita akan lihat menentukan grafnya serta sifat-sifat dari spektral ya yang ditunjukkan berkaitan dengan sifat-sifat dari grafnya. Jadi spektralnya seperti apa? Jadi Anda harus ingat-ingat nanti apa itu teori spektral. Teori spektral ada di aljabar ya, linear aljabar. Nah, jadi nanti kita recall lagi ya, ternyata ada hubungannya nanti dengan sifat-sifat dari graf itu sendiri. Jadi saya bisa melihat polinom karakteristiknya, dari polinom karakteristiknya saya bisa tahu, oh grafnya punya sifat seperti ini dan ini dan ini. Atau sebaliknya, kalau saya punya graf yang seperti ini, polinom karakteristiknya kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tujuan kita nanti ya. Sebagai contoh, kalau saya punya graf yang reguler, ya, apa itu graf reguler? Ya, kita semua titiknya derajatnya sama. Ya. Jadi titiknya semua derajatnya 3, derajatnya 4 itu graf reguler. Ya. Nah, kalau saya berhadapan dengan graf reguler, maka ternyata nilai absolut ya dari nilai eigennya ya itu ya dari matrik ketetangganya selalu terbatas di atas terhadap derajatnya. Jadi kalau derajatnya itu 3 ya, maka nilai eigennya paling besar itu ya 3. Ya. Jadi di antara min 3 sampai 3 range-nya nilai eigensnya. Ya, luar biasa ya. Nah, itu salah satu contoh yang nanti kita akan coba buktikan. Akan kita coba turunkan dalam kuliah ini gitu ya. Nah, dalam hal khusus kalau saya punya graf garis itu adalah satu graf ya yang saya peroleh dari graf yang lain dengan melihat setiap garis saya jadikan titik gitu. Setiap 2 garis yang bersentuhan ya itu akan bertetangga di graf yang baru itu. Ya, graf itu yang kita sebut graf garis ya. Oke, nanti pada saatnya kita akan coba lihat lebih detail begitu. Nah, kalau saya punya graf garis, maka batas atasnya saya tahu. Yaitu apa? Ya, batas atasnya diberikan nanti berkaitan dengan nilai eigen yang dipunyai oleh matrik ketetanggaannya itu. Jadi saya bisa mengetahui batas atas dan juga batas bawah. Nah, ya, jadi kalau kita ingin bicara tentang nilai eigen, selalu kita ingin tahu berapa sih sebenarnya spektrumnya, kan gitu ya. Gitu. Syukur-syukur kalau kita bisa mengetahui semua nilai eigennya itu. Oke. Matriks yang lain yang akan berperan dalam kajian ini yaitu yang kita sebut matriks insiden dari graf. Matriks insiden dari graf itu barisnya itu adalah titik-titik ya, dari graf itu, kemudian kolomnya itu adalah sisi-sisi dari graf itu. Nah, saya kasih nilai 1
bila dia bertetangga atau insiden, saya kasih nilai 0 kalau tidak, begitu ya. Oke, nanti kita akan ya. Dan ini bervariasi. Ada yang mengatakan ada 1 atau -1 kalau grafnya berarah, gitu ya. Jadi ada beberapa definisi tentang matrik insiden ini. Nah, matrik ini juga memberikan peranan yang penting dalam kajian ini, ya, yang menyatakan pemetaan linear yang menentukan homologi dari graf. Nah, dan kita akan lihat ya, ternyata masalah pemilihan basis untuk homologi dari graf itu akan tereduksi menjadi masalah mencari sistem fundamental sirkuit dari graf itu. Jadi kalau saya tahu kumpulan-kumpulan atau sirkuit-sirkuit yang fundamental dari graf itu, saya tahu basisnya. Itu dari matrik, dari aljabar yang dibangun oleh matrik insiden itu, ya, dari ruang nantinya ya, tentu kalau basis berarti terhadap ruang vektor ya, yang dibangun oleh itu. Nah, dan kita akan dapat memecahkannya dengan menggunakan pohon pembangun. Nah, pada saat yang sama kita akan juga melihat peranan dari himpunan pemotongnya. Apa itu himpunan pemotong dari graf? Ya, himpunan pemotong adalah himpunan dari titik-titik, ya, yang kalau saya ambil grafnya jadi disconnected. Nah, ya, tidak terhubung lagi, ya, cut set, ya, dalam bahasa Inggrisnya cut set. Nah, itu himpunan pemotong, ya. Atau juga kadang-kadang tidak himpunan titik yang saya ambil, tapi himpunan sisi-sisi yang saya ambil, ya, itu juga bisa kita katakan himpunan pemotong, tapi itu isinya yang sisi-sisi semua. Jadi kalau ini saya ambil sisi ini, maka dia akan disconnected lagi, akan destroy. Nah, itu yang disebut himpunan pemotong dari graf. Nah, kedua gagasan ini ternyata ya bisa saya aplikasikan untuk menghasilkan solusi dari persamaan jaringan. Oke, nah itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua ini juga yang tak kalah menariknya. Saya sangat senang sekali kalau membahas bagian yang kedua ini. Bagian yang kedua ini bicara tentang dua hal, yaitu kesimetrian dan keteraturan, ya, regularity dan kesimetrian, simetri. Ya. Nah, di graf itu yang namanya simetri dan yang namanya regular nanti itu ternyata banyak sekali tingkatannya, ya, simetri, ya, dan kesimetrian, ya, atau ketransitifan, ya. Nah, nanti ada istilah transitif titik, ada transitif sisi, ada transitif titik dan transitif sisi, dan seterusnya. Ada lagi transitif jarak, ya. Teraturan juga demikian. Teratur, ya, tadi regularity, ya. Regularity salah satu konsep regularity yaitu derajatnya sama semua. Jadi setiap titik punya derajat yang sama. Itu regular graph, ya, dengan derajat D misalnya. Nah, tapi ada keteraturan yang bentuk lain nantinya, teratur jarak. Nah, itu definisinya nanti kita akan pelajari di bagian yang kedua ini. Nah, kesimetrian dari graf dikaitkan dengan eksistensi dari automorfisme. Jadi kalau, ya, banyak kajian yang mengarah pada simetri, keteraturan, ya. Karena, ya, nature-nya manusia itu kan begitu, yaitu ada siang, ada malam, selalu ada yang balance gitu, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, begitu kan, yaitu ada kiri, ada kanan, ya. Kemudian kalau Anda lihat bangunan atau apa selalu bentuknya simetri, yang banyak orang inginkan begitu kan, ya. Jadi itu nature dari secara alamiah itu. Nah, dan kesimetrian dalam graf ini itu dikaitkan dengan automorfisme. Jadi automorfisme itu adalah apa? Permutasi yang pada himpunan titik-titiknya yang mengawetkan ketetanggaan. Jadi kalau kita bicara graf lebih banyak kita bicara relasi kan, ketetanggaan, ya, dari satu titik ke titik yang lain, ya. Kalau ini dua titik ini bertetangga, maka kalau saya pindahkan
nanti harus bertetangga lagi misalnya. Nah ini kalau saya punya permutasi seperti itu, maka permutasi ini akan dikatakan mempertahankan ketetanggaan. Nah, kalau permutasi itu dari titik tersebut ke titik tersebut, himpunan titik itu semua, himpunan titik yang ada dalam graf itu, maka disebut automorfisme. Tapi kalau dari satu graf ke graf yang lain nanti namanya isomorfisme. Oke, jadi kita akan alatnya itu untuk mengkaji kesimetrian itu, ya, yaitu automorfisme dari graf tersebut. Ya. Nah, sifat keteraturan ya didefinisikan dalam bentuk numerik ya nantinya. Keteraturan jarak, keteraturan ya, ada beberapa yang lain itu nanti didefinisikan secara numerik, dan secara konsekuensi sifat kesimetrian itu akan selalu menginduksi sifat keteraturan. Jadi kalau simetri pastilah dia teratur. Ya. Ya, dari sisi-sisi tertentu ya teraturnya. Nah, namun kalau dia teratur, nah, belum tentu dia simetrik. Ya, tidak selalu benar. Oke. Nah, dalam mengkaji kesimetrian dan keteraturan ini, yang pertama kita lihat adalah sifat dasar dari automorfisme, dari graf tersebut ya, dari graf automorfisme dari graf, dan hubungan automorfisme ini dengan nilai eigen ya. Jadi kita kaitkan dengan nantinya ya. Jadi kalau automorfisme dari graf yang teratur atau yang simetri titik atau simetri sisi ya, atau nanti transitif jarak, maka nilai eigennya seperti apa. Jadi kita hubungkan dengan itu. Nah, nilai eigen dari apa? Dari matriks ketetanggaan. Kemudian kita akan kenalkan hierarki dari kondisi simetri. Oke. Ada beberapa simetri, kondisi simetri. Yang pertama itu disebut simetri titik atau transitif titik. Gitu. Yang kedua adalah, atau saya katakan transitif aja ya, transitif titik. Ada lagi transitif sisi. Ada lagi simetri. Ya. Simetri ini tidak lain adalah transitif titik dan transitif sisi ya. Terus ada lagi transitif jarak dan seterusnya. Oke, ini saya kenalkan beberapa dulu ya. Oke, nanti lebih lanjut kita akan lihat di bagian yang kedua. Apa yang dikatakan dengan transitif titik? Kalau Anda punya graf itu kan hanya bisa kita katakan koleksi antara ada titik di situ, kemudian ada garis yang menghubungkan antara dua titik begitu ya. Gitu. Nah, di mana garis ini menyatakan relasi ya antar kedua titik itu. Kalau dia tidak berelasi, kita tidak berikan garis. Kalau dia berelasi, kita berikan garis. Nah, relasi itu apa? Di situ terserah. Kamu ingin apa di situ? Apakah itu relasi yang mengatakan, oh ini adalah anak dari itu, ya? Atau oh ini adalah bersekolah di sana dan seterusnya. Ya. Jadi relasi bisa kita definisikan apa saja. Nah, apa yang dikatakan transitif titik ini? Kalau saya punya graf, kalau Anda lihat di setiap titik, Anda berdiri di setiap titik, ya secara harfiahnya, kalau Anda berdiri di setiap titik, maka Anda akan memandang fenomena yang sama atau struktur yang sama. Jadi dimanapun Anda berada, di titik graf itu, Anda akan lihat, oh oke, misalnya kalau dia derajatnya 2, derajatnya 3, maka oke, dari titik ini saya bisa menuju ke 3 titik yang berbeda gitu ya. Setelah itu
ya. Dari sini saya bisa. Nah, jadi seolah-olah kalau Anda memandang dari setiap titik, itu Anda memandang pemandangan yang sama. Nah, kalau begitu itu namanya transitif titik. Kalau transitif sisi, Anda berdirinya di sisi. Ya, Anda berdirinya di sisi. Ya. Kalau Anda memandang hal yang sama, maka itu kita katakan transitif sisi. Sebagai contoh yang paling sederhana saja, apakah ini transitif titik? Apakah ini transitif titik? Kenapa ya? Oke. Kalau Anda berdiri di sini, itu, Anda bisa ya berjalan ya berjarak 1 ke 2 titik ya yang berbeda. Setelah itu dari sini Anda bisa berjalan hanya ke 1 titik, gitu kan, ke sini ya. Yang juga ke 1 titik, kemudian ketemu di situ ya. Di sini pun juga demikian ya. Gitu? Oke, di sini pun juga demikian ya situasinya ya. Maka graf ini adalah transitif sisi titik. Ya. Tapi kalau saya tambahin 1 sisi ini, gimana? Enggak lagi. Kenapa enggak lagi? Karena saya kalau berdiri di sini, saya bisa punya 3 pilihan. Saya bisa berjalan ke sana, berjalan ke sana, berjalan ke sana. Tapi kalau saya berdiri di sini, saya hanya punya 2 choices. Hanya sini sama sini. Oke. Tidak sama pemandangan saya. Ya toh? Jadi ini tidak transitif titik. Jadi kalau begitu transitif titik syaratnya bagaimana? Harus derajatnya sama. Nah, tapi tidak semua derajat yang berderajat sama itu transitif titik. Bisa ngasih contoh? 1, 2, nih, ini 3, 6, ya. Ini derajatnya 3 ya? Oke. Belum ya. Oh, oke. Supaya jadi kalau saya begini, apakah dia transitif titik? Oke. 2, 3, 4, 5 ya. Ini derajatnya sama ya? Derajatnya sama ya. Nah, dari sini, oke, saya punya 3, ya, begitu saya jalan ke sini, maka saya, ya, jadi yang pertama ini adalah tetangga langsung dari 1, ya, tetangga langsung dari 1. Yang ini tetangga pada jarak kedua ya, jarak 2 ya, dari 1 ya. Yang ini dilalui bisa dari sini dan sini, ya toh. Yang ini juga jarak 2 bisa dilalui dari sini dan sini ya. Yang ini cuma 2 ya, cuma 2 ya, oke ya. Jadi oke, ya, saya punya oke, yang jarak 2 ini saya bisa punya selalu 2 rute ya. Set ya. Yang ini juga begitu, saya punya 2 rute kan ya. Oke, sekarang kalau Anda lihat dari tempat lain. Di 2 sini ya. Anda lihat 2 di sini ya. Oke. Yang jarak 1 mana? Titik 5, titik 1, titik 3 ya. Oke, titik 3 ya. Yang jarak 2 mana? 6 dan 4. Saya selalu punya 2 ya. Ya. Betul? Ya? Malah 3 ya? Sorry, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Yang tadi juga 3 kayaknya ya. Yang ini 1 ya toh, 2 ya toh, 3 ya. Sama ya? 3 semua ya. Oke. Dari
sisi itu kita bisa simpulkan bahwasanya kalau Anda berdiri di setiap titik, itu fenomenanya sama. Ya. Oke. Tapi secara matematik nanti yang kita katakan itu tuh kita harus definisikan dengan precise ya. Apa yang disebut transitif titik? Yaitu kalau ada automorfisme dari satu titik ke titik lain yang mempertahankan ketetanggaan untuk setiap pasangan titik itu. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan secara precise dari mathematical point of view. Tapi ya secara harfiah itu begitu. Ya. Anda berdiri di sini pemandangannya sama. Di tempat lain juga sama. Tempat lain juga sama. Itu artinya transitif titik. Jadi Anda berdiri di mana saja tidak bergantung pada lokasi titik itu. Anda lihat graf itu akan sama, tampak sama sifatnya. Itu ya. Nah, itu yang disebut transitif titik. Ya. Kalau transitif sisi, ya. Oke, tadi kita coba cari contoh yang derajatnya 3 tapi tidak transitif titik. Ya. Derajatnya 3 tidak transitif titik. Ya, ini tadi derajat 3 ya, saya ingin cari tadi sebenarnya derajat 3 ya. Ini 6 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya ingin 8 lah, yang lebih gede lah. Oke. Derajatnya 3 ya. Oke, nah. Ini. Bawah ya. Oke. Nah, apakah ini transitif titik atau tidak? Anda lihat. Kalau Anda berdiri di sini, ya, Anda bisa kembali ke sini dalam 3 langkah. Ya, betul? Saya bisa jalan ke sini 1, 2, 3, ya. Ya toh? Tapi kalau Anda berdiri di sini, bisa nggak? Dalam 3 langkah Anda balik lagi. Nah, nggak bisa kan? Tung, 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 4. Paling sedikit 4 kan? Ya toh? Lebih jauh. Ya toh? Lebih jauh ya. Ya, nggak sama. Environment-nya nggak sama. Jadi kalau Anda dirikan hotel di sini sama di sini, ya. Kalau di sini orang pulang lebih cepat begitu kan? Kalau di sini harus ya. It's not the same. Ya. Structures dari sini dan ini. Artinya apa? Tidak ada automorfisme yang bisa memetakan titik ini ke titik ini. Ya. Nanti kita belajar lebih lanjut. Apa sih automorfisme itu? Ya. Pemetaan tadi ya, permutasi yang mempertahankan ketetanggaan. Jadi ini saya klaim graf ini tidak bisa ya atau tidak punya automorfisme yang mempertahankan ketetanggaan yang memetakan titik ini ke titik ini. Itu transitif titik ya. Transitif sisi sama gagasannya. Namun sekarang kita lihatnya dari sisi. Jadi graf itu dikatakan transitif sisi kalau nantinya ada automorfisme yang memetakan setiap 2 sisi yang Anda pilih. Dari sini ke sini, dari sana ke sini, dari sini. Ya. Itu transitif sisi. Ya. Oke. Nah, simetri apa? Kalau simetri dua-duanya. Apa ada? Wah, kan lebih bagus lagi kan? Dari sisi kelihatan sama, dari titik kelihatan sama. Oh, ternyata ada juga graf yang kayak gitu ya, transitif dan transisi. Nah, dalam kuliah ini graf kita akan notasikan dengan gamma ya, di mana graf itu dia mempunyai himpunan titik yang tidak kosong ya, nggak boleh kosong. Kemudian himpunan dan itu hingga, selalu kita akan mengkaji graf yang hingga ya. Himpunan sisi yang hingga juga ya.
kemudian ada relasi insiden ini ya, antar titik dan sisi. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang relasi, ya konsepnya ya graf ini. Kemudian titik V dan titik E, kalau saya punya titik V dan titik E, ya, titik V dan sisi E, notasi ini V, E kita sebut pasangan dalam relasi insiden di graf itu. Nah, kalau ini terjadi maka V itu kita katakan insiden ya terhadap E, ya toh. Dan juga E-nya insiden terhadap V, ya. Atau saya juga nanti sering mengatakan bahwasanya titik V ini menempel pada E, atau sebaliknya sisi E itu menempel pada V, begitu ya. Setiap sisi akan insiden terhadap satu titik atau lebih atau dua titik. Nah, pilihannya cuma itu. Setiap sisi ya, hanya satu titik. Ya, kalau satu titik artinya loop. Ya. Ya, kalau dia menempel pada dua titik, ya, kita sebut sisi biasa, ya. Nah, kita akan berurusan dengan graf yang sederhana. Yaitu graf yang sisinya itu selalu ya mengaitkan atau menghubungkan dua titik ya. Jadi tidak ada loop di situ ya. Dan juga tidak ada multiple edges. Ya, yang menghubungkan dua titik yang sama. Jadi sisi yang menghubungkan dua titik yang sama hanya satu buah. Paling banyak ya. Hanya satu buah. Oke, titik E tadi, sisi E tadi menghubungkan U dan V. Kalau saya punya sisi U, V ya. Nah, karena itu ya dalam penulisannya sisi itu bisa saya tuliskan seperti ini. Karena merupakan pasangan yang tak terurut kalau itu di graf yang tidak berarah ya. Kalau graf yang berarah nanti kita berurusan dengan pasangan terurut ya, U, V. Ya. Oke. Derajat dari titik itu apa? Banyaknya sisi yang menempel pada titik itu sendiri ya. Contoh tadi, derajat titik ini berapa? 3. Titik ini 2 ya. Jadi itu adalah konsep derajat ya. Ini semuanya derajatnya 3, ini semuanya derajatnya 3. Kalau pada graf semua titiknya derajatnya sama, maka graf itu kita sebut graf reguler atau graf teratur ya. Oke. Kalau kita bicara subgraf, maka bisa jadi subgraf itu dibentuk oleh dengan dua cara, yaitu dibentuk oleh kumpulan dari sisi-sisi atau dibentuk oleh kumpulan dari titik-titik. Kalau dia bentuk oleh kumpulan dari sisi-sisi, maka subgraf ini ya, kita sebut subgraf sisi. Ya. Jadi kalau saya pilih misalnya sisi ini saja, ya, sama sisi ini dan sisi ini, itu S-nya, maka subgrafnya itu adalah sisi tadi ditambah dengan titik-titik yang menempel pada sisi itu. Jadi subgraf yang diinduksi oleh himpunan S ada 3 sisi ini tadi, maka adalah subgrafnya adalah ini, ya. 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 Nah, ya. Kalau yang saya ambil tadi sisi yang ini dengan sisi yang ini, maka subgrafnya jadi disconnected ya. Jadi ini dan begini ya. Jadi kalau yang saya ambil adalah sisi ini dan sisi ini ya, maka subgrafnya itu ini. Ya. Oke, itu yang dikatakan subgraf diinduksi oleh himpunan sisi. Jadi subgraf sisi. Kadang-kala saya melihat subgraf yang diinduksi oleh himpunan titiknya, subhimpunan titiknya. Itu disebut subgraf titik, ya, subgraf titik. Nah, contohnya, kalau saya punya graf ini tadi, kembali ke graf ini, ya. Kalau yang saya ambil satu
gitu. 1, 2, dan misalnya 5, gitu. Maka saya punya subgrafnya adalah ini. 1, 2, dan 5, ya. Yaitu subgraf yang dibangun oleh titik-titik tadi ditambah dengan sisi-sisi yang menempelnya. Sisi yang lainnya dihapus. Dan titik yang lainnya juga dihapus. Oke, jadi ini subgraf yang diinduksi oleh 3 titik itu. Ya. Gitu. Oke. Oke, saya berikan beberapa contoh-contoh graf yang kita akan nanti berhubungan erat, ya. Yang pertama ini complete graph atau graf lengkap, yaitu graf yang setiap 2 titiknya selalu terhubung dengan sisi. Ya. Ini graf complete graph dengan 2 titik, ya. K2, kita notasikan K2. Ini 3 titik, K3, ini K4, semuanya terhubung, K5, K6, K7, dan seterusnya. Oke, kalau begitu jumlah sisinya ada berapa banyak di dalam complete graph itu? Kalau jumlah titiknya adalah N, jumlah sisinya ada berapa banyak? Hah? Berapa banyak? N diambil 2. Gitu kan? Berapa itu N diambil 2? N kali N kurang 1. Hah? Berapa jumlah sisinya tadi? Jumlah sisi di KN. Berapa? Jumlah sisinya? N kali N min 1 2. Ya, N diambil 2, ya. Ya. Oke. Jadi N kali N min 1 diambil 2. Oke. Jadi kalau 5 ya 10 kan? Gitu. Jadi kalau kali 5 ya, kalau Anda hitung di sini jumlah sisinya adalah 10. Oke. Ini contoh graf transitif titik yang reguler derajat 3. Yang tadi ya kita gambarkan beberapa di antaranya, gitu ya. Gitu. Graf reguler derajat 3, ya. Transitif titik, ya. Ini mulai dari K4, ya. K4, ya, itu derajat 3 kan? Gitu. Kemudian graf ini masing-masing punya nama, ya. Mobius ladder, ya. Macam-macam, ya. Ada prisma, ya. Dan seterusnya. Oke. Yang ini gambarnya kurang betul ini, ya. Ini bukan derajat 3 loh. Ya, oke, ini gambarnya kurang betul itu, ya. Gambarnya presisinya nggak betul. Oke, jadi ini contoh. Oke, kita akan belajar lebih banyak lagi nanti, ya. Oke, jadi saya hanya expose saja beberapa hal gitu, ya. Kemudian ini graf transitif sisi. Ya, graf transitif sisi. Kalau Anda berdiri dari sisi ini akan lihatnya sama semua kan? Ya toh? Kalau dari sini Anda bisa ke sini, ya sini, ya. Dari sini juga sama aja, ya. Dari sini juga sama aja, ya. Jadi transitif sisi, ya. Ini pun juga demikian. Ini 1, 2, ini apa? Ini segi 4 ini kayaknya, ya. Ini segi 4 atau segi 4 belum ada kan? Ya. Yang komplit dulu, ya. Ini segi 4, ini 1 sisi, ini 2 sisi, ini 3 sisi. Ini adalah dia melakukan listing untuk semua graf transitif sisi yang 3 titik, ini 4 titik, ini 5 titik, ya toh? Ini 5 titik juga, ya. Ya, dan seterusnya sebenarnya itu, ya. Ada yang terhubung, ada yang tidak terhubung, ya. Jadi ini saya ambilkan dari Wolfram, ya. Oke. Jadi banyak nanti, dan kita ingin mempelajari nanti propertinya, ya. Propertinya dari graf transitif sisi ini. Juga tadi transitif titik tadi, ya. Dan hubungannya dengan yang lainnya, ya. Nah, ini yang contoh yang paling menarik. Jadi graf ini graf apa? Anda sudah kenal kan? Petersen graph, ya. Petersen graph ini ya selalu
menjadi graf yang paling menarik untuk dikaji. Jadi kalau kita bicara tentang satu konsep di graf, selalu ini jadi contohnya atau contoh kontranya. Ya toh? Nah, dia transitif titik? Ya. Ternyata. Dia transitif sisi? Iya juga. Ya, iya juga ya. Nah, oke, kalau begitu PR-nya nanti belum bisa ya sekarang ya, nanti aja. Oke. Nanti kalau kita udah bahas ini, nah, Anda harus buktikan dia transitif titik dan transitif sisi. Peterson graph ya. Oke. Jadi ini sekaligus dua-duanya ya. Dia transitif titik dan juga transitif sisi. Kebetulan positif ini ya contohnya untuk graf Peterson. Untuk kalau konsep Hamiltonian ya, Hamiltonian, maka Peterson graph ini tidak Hamiltonian. Tapi dia hipo-Hamiltonian, ya toh. Nah. Oke. Berikutnya graf transitif jarak. Nah, ini ada beberapa contohnya ya, transitif jarak. Ya, grafnya sudah punya nama ya, ada beberapa yang sudah punya nama ya. Gambarnya ya ada yang menarik dibuatnya begitu ya. Ya. Oke. Kemudian dan satu lagi ada lagi nggak? Ini graf teratur jarak. Ya, graf teratur jarak ya. Jadi ada hubungannya nanti antara graf transitif jarak dengan graf teratur jarak. Ya, kalau transitif, kalau tidak salah otomatis dia teratur jarak. Ya, kalau sebaliknya tidak demikian begitu. Ya. Jadi ada yang lebih lunak ya dibandingkan. Oke. Nah, itu kita akan bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Oke. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.